Kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7-12 dalam terjemahan Firman Allah yang hidup mencatat, "Tetapi harta yang berharga ini, yaitu terang dan kuasa yang sekarang bercahaya di dalam diri kami, seolah-olah tersimpan di dalam wadah yang rapuh, yaitu tubuh kami yang lemah, supaya semua orang dapat melihat bahwa kuasa yang penuh kemuliaan di dalam kami pasti berasal dari Allah dan bukan milik kami sendiri. Dari segala penjuru kami ditimpa oleh kesulitan, tetapi kami tidak hancur luluh. Kami bingung karena kami tidak tahu mengapa hal-hal itu terjadi. Tetapi kami tidak putus asa atau menyerah. Kami dikejar-kejar, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami dihempaskan, tetapi kami bangun lagi dan terus maju. Tubuh kami ini senantiasa menghadapi ancaman maut, sama halnya dengan Yesus. Jadi jelaslah bagi semua bahwa hanya Kristus yang hidup di dalam kamilah yang memelihara keselamatan kami. Ya, kami terus-menerus menghadapi bahaya maut, sebab kami melayani Tuhan. Tetapi hal ini pula lah yang senantiasa memberi kesempatan kepada kami untuk menyatakan kuasa Yesus Kristus di dalam tubuh kami yang fana ini. Karena memberitakan Injil, kami menghadapi maut. Tetapi pemberitaan kami telah mendatangkan hidup kekal bagi saudara sekalian. Rangkaian ayat di atas menegaskan bagaimana Paulus dan rombongan pelayanan yang ia pimpin terus berinteraksi dan memanifestasikan keilahian serta kedaulatan kuasanya dalam keseharian mereka. Meski pada saat yang sama, mereka juga menghadapi ada banyak tantangan dan pergumulan yang juga membuat mereka bisa mengalami kelemahan. Terlihat seperti suatu paradoks. Di satu sisi, ada terang dan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup Paulus dan tim pelayanannya. Tapi pada saat yang sama, semua terang dan kuasa tersebut disimpan di dalam tubuh lahiriah yang rapuh dan mudah menjadi lelah. Mengalami ada banyak kebingungan dan kesulitan. Meski pada saat yang sama, mereka juga alami realita penyertaan Tuhan yang sangat kuat, sehingga semua pengalaman hidup yang berat tersebut jadi sama sekali tidak menimbulkan efek negatif dalam kehidupan mereka. Berkali-kali menghadapi bahaya maut, tapi pada saat yang sama, selalu ada kehidupan Kristus yang menjagai dan meluputkan mereka dari berbagai mara bahaya. Semua peristiwa itu Bapak izinkan terjadi dalam perjalanan pelayanan Paulus demi supaya ada manifestasi kuasa Tuhan yang berlaku dalam kehidupan Paulus dan timnya. Tujuan dari manifestasi keilahian dan kedaulatan Tuhan dalam hidup orang percaya adalah untuk membuat mereka menikmati perbedaan dari antara orang-orang lain. Dunia ini memang sudah ada dalam kendali si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19. Itu sebabnya dengan sesuka hatinya, iblis membuat sistem kehidupan dunia yang ditujukan untuk menekan dan membuat semua orang yang hidup dalam dunia ini, termasuk orang-orang percaya, jadi mengalami pembusukan. Selalu ada masa yang sukar dan hari yang jahat, yang membuat kualitas kehidupan manusia jadi makin merosot. Efesus 5 ayat 15-19 dan 2 Timotius 3 ayat 1-5. Itu sebabnya orang percaya membutuhkan bekerjanya keilahian dan kedaulatan kuasa Tuhan untuk menaklukkan sistem kehidupan dunia yang jahat. Roh Kudus memberikan penjelasan kepada saya. Kita membutuhkan bekerjanya kehidupan ilahi atau Zoe di dalam kehidupan sehari-hari kita. Meskipun kita masih tetap hidup di dunia ini dan berinteraksi dengan banyak orang yang hidupnya masih belum akurat, tapi kita tetap tidak akan terpengaruh dengan kehidupan dunia yang ada. Sebaliknya, kita justru bisa memanfaatkan interaksi yang terjadi di sana untuk menghadirkan perubahan. Sama seperti seekor ikan yang hidup di air laut, meskipun air laut berasa asin, tapi ikan yang masih hidup di dalam lautan tidak akan secara otomatis menjadi asin. Kehidupan yang seekor ikan miliki dalam dirinya mencegah dirinya menjadi berasa asin. Demikian juga dengan kehidupan rohani yang kita miliki. Dengan kita terus mengkondisikan diri untuk selalu mengalami interaksi dan terus terhubung dengan kehidupan ilahi yang bersumber dari firman dan rohnya, otomatis kehidupan kita tidak akan pernah terpengaruh oleh kehidupan duniawi yang ada. Sebaliknya,
Karena nature ilahi yang terbangun dalam hidup kita, secara otomatis keberadaan kita akan memanifestasikan terang yang ada di dalam hidup kita. Justru di saat situasi atau lingkungan jadi semakin gelap, terang keilahian yang sudah tertanam dalam batin kita akan makin menyatakan terang kemuliaannya. Singkat kata, jika kita ditetapkan Tuhan untuk menjadi seorang dokter, maka jadilah seorang dokter yang mengubah lahan profesi tersebut agar jadi semakin maksimal menghadirkan kesehatan bagi banyak orang. Jika Tuhan menetapkan kita untuk berprofesi sebagai seorang ahli hukum, jadilah penegak kebenaran yang membenci suap. Bahkan jadilah suara bagi mereka yang selama ini suaranya diberangus oleh kelaliman. Pergunakan profesimu menjadi ladang pelayananmu. Amin.